Oke, selanjutnya tasawuf abad 5 Hijriah, di mana memasuki abad ke-5 Hijriah ini tasawuf filsafat atau tasawuf falsafi mulai mengalami kemunduran yang luar biasa. Ketika salah satu sebab atau salah satu faktor yang menjadikan tasawuf yang memiliki corak filsafat itu mulai mundur, itu salah satunya adalah setelah meninggalnya tokoh seorang sufi Al-Halaj, yang kalau nanti Anda cari di beberapa referensi itu memiliki satu pemahaman yang menurut kalangan mayoritas umat Islam itu sudah menyesatkan. Jadi itu nanti ada di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi yang pasti memasuki abad ke-5 Hijriah, tasawuf falsafi yang awalnya itu mengalami kemajuan atau mendapat momentumnya di abad-abad keempat itu mulai mundur. Salah satunya ya disebabkan karena meninggalnya seorang sufi yang bernama Al-Halaj yang menuai kontroversi di kalangan umat Islam atas ajarannya. Kemudian sementara setelah di satu sisi tasawuf Sunni mengalami kemajuan yang pesat, apalagi setelah muncul tokoh-tokoh tasawuf Sunni seperti Abu Ismail Abdullah bin Muhammad Al-Ansari Al-Harawi. Jadi nanti ada pembahasan tentang tasawuf falsafi dan tasawuf Sunni. Jadi di sini saya tidak akan banyak memperbincangkan itu, tapi yang pasti abad ke-5 ditandai dengan surutnya tasawuf falsafi dan pasangnya atau naiknya tasawuf Sunni. Tasawuf Sunni mencapai momentumnya di abad ke-5, yaitu ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh tasawuf Sunni. Salah satunya adalah Abu Ismail Abdullah bin Muhammad Al-Ansari Al-Harawi. Puncak kecemerlangan tasawuf Sunni ini adalah pada masa Al-Ghazali, yang karena keluasan ilmu dan kedudukannya yang tinggi hingga ia mendapat suatu gelar kehormatan sebagai Hujjatul Islam. Jadi kalau ditanya apa tasawuf, ciri tasawuf di abad ke-5 Hijriah, yaitu ya tadi mulai mundurnya tasawuf falsafi dan berkembangnya tasawuf Sunni, ditandai dengan kemunculan Imam dan kecemerlangan tasawuf Sunni itu pada masa Al-Ghazali, yang beliau juga mengkritik habis-habisan terkait tentang filsafat, tapi tentu filsafat yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Islam. Jadi itu tasawuf abad ke-5 Hijriah. Tasawuf abad ke-6 dan ke-7 muncul beberapa aliran tasawuf amali yang ditandai lahirnya beberapa tokoh tarekat besar seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Ahmad bin Ali Abdul Abbas Al-Rifai di Irak. Jadi mulai muncul tarekoh sebagai satu bentuk atau tempat untuk apa? Tarekoh semacam jalan yang kemudian ditempuh oleh orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian mulai berkembang tarekoh, yakni sebuah madrasah yang bertujuan untuk membimbing calon sufi menuju pengalaman ilahi melalui teknik zikir tertentu dengan menghadirkan guru dari masing-masing tarekat tersebut. Jadi ini madrasah di sini jangan dipahami kemudian seperti sekolah, tapi di situ sebagai satu sarana yang di situ ada mursyidnya, ada pembimbingnya, yang memastikan bahwa muridnya yang ingin mendekatkan diri kepada Allah itu benar-benar pada jalan yang tepat. Jadi tidak asal-asalan. Jadi guru itu benar-benar bertanggung jawab penuh terhadap apa yang dilakukan oleh murid tarekohnya tadi. Kemudian memasuki periode ke-7 di mana tasawuf filsafat mengalami kemajuan. Nah ini menarik. Dunia itu selalu punya siklus yang sama. Kita tahu bahwa di era Nabi, di era sahabat, di abad 1-2 itu tasawuf tidak memiliki corak filsafat. Tasawuf ya tasawuf, rujukannya ya Nabi, rujukannya Al-Quran dan Hadis. Kemudian masuk abad ke-3 dan 4 itu kemudian ada corak tasawuf falsafi.
sampai kemudian puncaknya ketika era Al-Hallaj. Kemudian setelah tasawuf falsafi mencapai puncak, itu tibalah waktu di mana dia harus turun. Jadi selalu polanya begitu. Kalau sudah sampai puncak, pilihannya adalah turun. Jadi abad 5 tasawuf, kemudian tasawuf falsafi, kemudian turun, mundur. Kemudian digantikan tasawuf sunni. Tapi menariknya di abad ke-6, di abad memasuki abad ke-7, tasawuf falsafi mulai mendapatkan momentumnya lagi. Jadi pasang surut, di mana muncul tokoh terkenal yaitu Ibnu Arabi, yang mana Ibnu Arabi berhasil menemukan teori baru dalam bidang tasawuf filsafat, yakni tentang wahdatul wujud, yang banyak diikuti oleh tokoh-tokoh lainnya seperti Ibnu Sab'in, Jalaluddin Rumi dan sebagainya. Jadi tasawuf ke-7, tasawuf filsafat mendapat momentumnya lagi. Setelah itu ada tasawuf amali. Di situ sudah mulai ada tarekat. Kemudian sesudah abad ke-7 ini tidak ada lagi tokoh-tokoh besar yang membawa ide tersendiri dalam hal pengetahuan tasawuf. Jikapun ada, itu hanyalah sebagai seorang pengembang ide para tokoh pendahulunya. Jadi relatif setelah abad ke-7 itu tidak ada lagi tokoh-tokoh tasawuf yang memiliki ide yang baru. Kenapa Pak harus ada ide baru? Oke, kita kembali ke definisi tasawuf, bahwa itu adalah tasawuf adalah mendekatkan diri. Maka Ibnu Arabi punya teori tentang wahdatul wujud. Kemudian Al-Ghazali dengan tasawuf sunninya, dengan makomatnya. Tapi setelah abad ke-7 itu relatif para tokoh sufi atau para sufi itu hanya melanjutkan pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokoh sufi yang sebelumnya. Bisa saja dia bercorak tasawuf amali, bisa bercorak tasawuf akhlaki, bisa bercorak tasawuf falsafi, bisa yang mana macam-macam tasawuf ini nanti ada di pertemuan selanjutnya. Jadi jangan jadi pembahasan lebih detailnya nanti. Makanya di sini saya hanya menyebut sekilas saja. Nah, kemudian yang terakhir, tasawuf di era modern. Tasawuf modern, Pak, kenapa harus ada tasawuf modern? Yaitu sebenarnya hanya penyebutan saja. Karena bukan berarti kemudian ketika bicara tasawuf modern berarti esensi atau inti dari tasawuf itu kemudian berubah sesuai dengan visi modernisme. Enggak. Tapi memang tasawuf ini kemudian muncul di era modern sebagai counter dari pola hidup modernisme. Kita tahu bahwa modernisme salah satunya adalah ditandai dengan kemajuan teknologi, di mana kemajuan teknologi ini kemudian rentan menjauhkan manusia dari akhirat. Karena ketika dunia itu serba mudah, semua dipermudah, itu orang kemudian lupa bahwa dunia itu hanya ladang yang harus kita tanami untuk panen kita nanti di akhirat. Nah, tasawuf modern ini juga sebagai bentuk penghayatan keagamaan esoteris yang mendalam, tetapi tidak dengan serta-merta melakukan pengasingan diri. Meskipun ada yang tidak setuju dengan latar belakang tasawuf modern, karena sebenarnya kalau kita bicara tasawuf itu tidak selalu mengasingkan diri. Tapi untuk memudahkan kita pakai definisi ini saja. Jadi selama ini tasawuf itu dianggap tidak mengikuti perkembangan zaman. Perannya itu tidak dirasakan. Ketika dunia dihadapkan pada dampak negatif dari era modern, itu tasawuf itu dipanggil untuk menjadi penyeimbang. Istilahnya begitu. Artinya jika tasawuf di era dulu, di abad-abad pertama itu dalam tanda kutip memfokuskan pada ibadah individual, maka tasawuf di era modern itu lebih kepada kesalehan, kalau bahasa kerennya kesalehan sosial. Pak, apakah orang-orang sufi-sufi dulu itu tidak memperhatikan aspek sosial? Nah, ini yang perlu diperhatikan.
ketika saya mengatakan di abad-abad awal itu lebih fokus kepada ibadah individu, itu bukan berarti para sufi tidak memperhatikan aspek sosial. Jadi memahami sesuatu jangan kemudian langsung ditolak belakangkan. Oh, berarti kalau abad 1 fokusnya zuhud, berarti kalau abad selanjutnya tidak zuhud. Tidak juga. Kalau tasawuf modern itu menghadirkan kesalahan sosial, berarti sufi-sufi dulu itu tidak pernah salah sosial. Tidak seperti itu. Cuma penekanannya, lebih penekanannya. Jadi para sufi dulu juga memperhatikan sosial. Cuma kemudian memang fokus utamanya memang tidak sosial. Tapi kalau di era modern, ketika dunia ini diserang oleh aspek kemodernan, maka diharapkan tasawuf itu punya ya kalau bahasanya, kalau kita berorganisasi itu jadi ada agenda khusus lah. Tasawuf itu punya agenda khusus untuk mengcounter modernisme. Memang inginnya begitu. Pemikiran Sufisme tidak lepas dari adanya kebangkitan agama yang menolak derajat kepercayaan yang berlebihan pada sains dan teknologi selaku produk era modernisme. Neo-Sufisme menekan perlunya keterkaitan diri dalam masyarakat secara lebih daripada Sufisme terdahulu. Pemahaman ini bisa memberi bukti konkret. Jadi poinnya begitu. Tasawuf itu ingin dihadirkan secara nyata di dunia yang sudah serba modern ini. Jadi begitu sejarah dari tasawuf. Jadi poin yang penting untuk saya ingatkan lagi adalah di zaman Nabi tasawuf itu sudah ada meskipun dalam realitasnya saja. Karena tasawuf secara ilmu, tasawuf secara terlembaga itu mulai ada di abad ketiga, di abad ketiga Hijriah. Dan nama sufi mulai digunakan di abad kedua. Jadi kalau Anda ditanya tentang tasawuf zaman Nabi, Anda harus bisa menjelaskan dengan sangat detail tadi. Nah kemudian tasawuf mengalami perkembangan yang pada akhirnya sampai di era modern, di mana awalnya tasawuf itu memiliki titik fokus yaitu pengabdian diri, pendekatan diri secara individual. Maka tasawuf di era modern sekarang diharapkan tidak hanya memperhatikan individu tapi juga memperhatikan aspek sosial. Jadi ini adalah satu rentetan panjang bagaimana kemudian cara kita mendekatkan diri kepada Allah bisa menggunakan cara yang ada di abad awal atau kemudian di era modern. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Saya tahu bahwa penjelasan saya ini masih sangat sederhana, masih sangat sedikit. Jika ada salah atau kurangnya, saya mohon masukannya, saya mohon komentarnya untuk catatan bagi saya, supaya kita bisa sama-sama berbagi dan bisa sama-sama belajar. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang kurang mohon ditambahi, jika ada yang lebih mohon dikurangi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.